Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rin Kecil, kembali lagi di Bedtime Story with Ami. Masih hari Ramadan dan sudah mau dekat lebaran nih. Tapi mau ngasih tahu dulu kalau sekarang tanggal 17 Mei itu adalah Hari Buku Nasional. Jadi ada Hari Buku Sedunia, ada Hari Membaca Nyaring, ada Hari Dongeng, ada Hari Cerita Anak. Banyak banget ya. Kayaknya tiap saat kita selalu diingatkan untuk selalu baca buku. Oke, kali ini karena masih bulan Ramadan, lagi-lagi Ami akan membacakan cerita tentang salah satu kisah sahabat-sahabat Nabi. Namanya Julaibib. Ada yang tahu nggak nih siapa Julaibib? Ami juga nggak tahu siapa. Jangan salah loh ya, sahabat Nabi itu ternyata gak cuman Abu Bakar, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, tapi ada ratusan. Waktu itu Ami pernah lihat bukunya, dari daftar isinya aja banyak banget dan ternyata masih banyak yang Ami belum kenal. Nah, oleh karena itu, marilah kita mengenal siapakah Julaibib. Nah, judulnya adalah Rasulullah Kehilangan Julaibib, terbitan dari Tiga Ananda yang ditulis oleh Fadilah Hanum dan Awe Wibowo. Ini sama dengan yang Ami baca kemarin ya, yang Ali si pemanggul gandum misterius. Ayo, udah lihat belum videonya? Oke deh, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah kehilangan Julaibib. Namanya Julaibib, seorang pemuda miskin, tubuhnya pendek dan tidak tampan. Penduduk kota Madinah sering tidak menghiraukannya. Tidak ada yang istimewa dari seorang Julaibib menurut mereka. Namun di balik keadaannya itu, Julaibib merupakan sahabat Rasulullah SAW yang sangat taat beribadah. Julaibib juga selalu semangat membela agama Islam dalam peperangan. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya pada Julaibib, "Julaibib, apakah kamu bersedia aku nikahkan dengan wanita yang aku pilih?" Julaibib tak segera menjawab. Ia ragu pada keadaannya. Wanita mana yang mau denganku ya Rasulullah? Tanya Julaibib terbata. Oh, terbata. Kalau terbata berarti ngomong gini. Wanita mana yang mau denganku ya Rasulullah? Terbata. Rasulullah SAW kemudian menepati janjinya pada Julaibib. Beliau bertanya pada seorang penduduk Madinah yang beliau ketahui memiliki seorang anak gadis yang salehah. "Nikahkan anakmu dengan Julaibib," pinta Rasulullah SAW. Tapi ayahnya terlihat ragu. Ayah si gadis, "Izinkan aku bertanya pada ibu dari anakku terlebih dahulu ya Rasulullah," pinta ayah si gadis ragu. Rasulullah SAW mengizinkannya pulang dan bertanya kepada istrinya terlebih dahulu. Lihat deh mukanya, begini amat mau nanya ke istrinya. "Tidak, aku tidak akan menikahkan putriku dengan Julaibib. Masih banyak pemuda yang hendak melamar putriku," jawab si ibu angkuh. Waduh. Namun si gadis tiba-tiba keluar dari kamar karena mendengar percakapan ayah dan ibunya. "Siapa yang melamarku untuk dinikahkan pada Julaibib?" tanya gadis itu. "Rasulullah," jawab kedua orang tuanya. Apakah kita akan menolak perintah Rasulullah? Sungguh Rasulullah SAW tidak akan menyia-nyiakanku, ujar si gadis. Akhirnya gadis itu beserta kedua orang tuanya pun pergi menemui Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, nikahkanlah dia dengan Julaibib," ujar sang ayah. Rasulullah kemudian menikahkan si gadis dengan Julaibib. Lalu didoakan, "Ya Allah, limpahkanlah kepada keduanya kebaikan dan jangan jadikan kehidupan mereka susah," doa Rasulullah SAW. Julaibib gimana dong dia? Wah, Julaibib bahagia karena ia tidak menyangka akan memiliki seorang istri cantik, saleha lagi. Tidak lama setelah pernikahannya, Julaibib ikut dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW.
Julaibib bersama para sahabat dengan gagah berani menghadapi musuh-musuh Islam. Pada peperangan itu, banyak pasukan dari kaum muslimin yang gugur. Para sahabat mencari sahabat-sahabat yang gugur untuk dibawa pulang kepada keluarganya dan dikuburkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, kami kehilangan fulan dan fulan, si fulan, tapi tidak ada yang menyebut nama Julaibib. Rasulullah SAW kembali bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, oh ya, kami kehilangan si fulan dan si fulan dan si fulan. Lagi-lagi tidak ada yang menyebut nama Julaibib. Rasulullah SAW bertanya untuk yang ketiga kalinya, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, kami kehilangan si fulan dan si fulan, si fulan. Akhirnya Rasulullah pun berkata, sungguh aku kehilangan Julaibib. Para sahabat segera mencari Julaibib. Akhirnya mereka menemukan jenazah Julaibib di antara 7 jenazah musuh Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata, dia mengalahkan 7 orang, lalu mereka mengalahkannya. Dia dari golonganku dan aku dari golongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membopong Julaibib dan memerintahkan para sahabat menggali tanah untuk menguburnya. Rasulullah SAW kehilangan sosok Julaibib, sosok yang tidak dikenal di antara para sahabat, tapi sangat istimewa bagi Rasulullah. Julaibib merupakan salah satu selebritas langit. Ia tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Nah, ngomong-ngomong soal sahabat nih, kalau sobat Ridi kecil ditanya, disuruh sebutkan nama teman-temannya siapa aja. Pasti yang pertama-tama disebut adalah yang pertama teman yang paling dekat sama kita, yang paling sering main bareng. Kedua, teman-teman yang punya sifat yang menonjol, entah itu sifat yang positif atau yang negatif. Kemudian juga ada dari penampilan luarnya tadi. Kalau sifat kan penampilan di dalam, kalau penampilan luar juga ada, bisa positif bisa negatif. Tapi ada loh teman-teman kita yang tidak menonjol di situ, mungkin orang yang pendiam, penampilan biasa saja, ya kadang-kadang jadi suka dilupain deh sama teman-teman yang lain. Jangan lupa ya, jangan dilupain teman-teman yang begitu, mungkin mereka pendiam, tapi bukan berarti nggak bisa diajak ngobrol. Oke deh kalau begitu, kami sudahi dulu ya. Sampai jumpa lagi di Bedtime Story. Bedtime Story with Ami selanjutnya. Dah. Sampai jumpa lagi anak-anak soleh, soleha, sehat, cerdas, bahagia, dilindungi Allah. Assalamualaikum.